Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Usalli wa nusallim ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-muallif rahimahullah wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Pengurus Jamaah Subuh yang Allah muliakan, mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Pagi ini, hari ini kita masih diberikan oleh Allah umur, sehat, dan mudah-mudahan keimanan yang ada dari kita senantiasa kita jaga. Dengan iman itulah kita bisa hadir untuk melaksanakan ibadah subuh. Berdoa memohon, ya Allah, terimalah sholat kami dan apa yang kita inginkan pagi hari ini, mudah-mudahan ya Allah kabulkan. Rezeki yang halal, warga yang sakinah, mawaddah warahmah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan para pengikut-pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Kita buka dengan surat Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadzal muallif rahimahullah bisil asrar Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Baik hadirin, masih menyampaikan Wahab bin Mambah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah, man tarakal haramah fil ma'akili wal masyaribi wal malabis wal aqwali wal afal. Siapa-siapa yang bisa ninggalin haram, mudah-mudahan Pak ya, fil ma'akil, makanan-makanannya, tak gampang ini Pak ya, wal masyarib, minuman-minumannya, baik minuman itu atau makanan itu jelas-jelas haram, atau makanan itu asalnya haram, halal tapi haram, dia ambil, dia curi, kan jadi haram. Zatnya halal tapi karena diusahakan haram. Wal malabis, ya Allah, pakaiannya, ya. Wal aqwal, bisa ninggalin ucapan-ucapan yang haram diucapkan, ngelaknat, maknanya ngata-ngatain haram gak Pak ya? Ya, ngata-ngatain haram. Kenapa haram? Nyakitin, ya Pak ya, nyakitin, ya. Atau kata-kata provokator, kata Pak Ustadz, ngumpul-ngumpulin, manas-manasin, sehingga orang-orang itu wal af'al, perbuatan yang haram. Nggak ngapa-ngapain itu tendang, entah karena kesal. Nah, kok bisa ninggalin makanan haram, minuman haram, pakaiannya haram, ucapan yang dilarang, soro yaumal qiyamati, nanti Pak kalau kita pulang ke hadirat Allah, fi jiwaril anbiya, di sisinya para nabi. Yuk, siapa yang gak kepingin Pak ya? Kalau di sisi nabi ya
pasti Nabi ya, mempunyai keistimewaan. Ini surga ini kan masih mudah-mudah. Apa seseorang itu Nabi, sahabat lagi problem dekat Nabi itu kayaknya hilang. Kayak ini di segi hilang di samping Nabi itu Pak. Itu di dunia, apalagi di akhirat. Pengen Pak ya, kalau pengen yuk ngajak sama juga diajak oleh kitab ini, ninggalin ya haraman sekuat tenaga. Makanya kita disuruh dianjurkan apa-apa banyak-banyak istighfar. Gak cukup 3 Pak. Ya 100 mah sebentar. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Khawatir ada sesuatu yang haram yang kita tidak sadari, gitu loh Pak. Nggak kita sadari. Anggap kita ini enggak apa-apa lah, padahal haram. Padahal dilarang, baik agama maupun non agama. Contoh, dilarang injek rumput. Siapa yang larang itu Bapak? Allah ataupun pemerintah atau yang punya gitu. Kita injek buatan manusia ini enggak. Kalau dilarang ya udah dilarang. Dosa kita. Di jalanan ini sering kali Pak Ustadz ngakuin ini. Ada 3 lampu, betul Pak ya? Merah dilarang jalan atau stop Pak? Stop, berarti kan? Kita robot aja apa? Nanggung tetap dilarang. Akhirnya pemerintah bikin apa? Silakan lo terabas saja. Entar kalau perpanjang STNK, bener gak Pak ya? Numpuk. Iya, nah itulah melanggar yang kadang-kadang itu. Ayo, oleh karena itulah gak gampang. Nah, supaya bisa melaksanakan itu, mari kita perkuat keimanan kita. Misalnya kalau imannya kuat, dilarang ya udah, ya udah nggak boleh. Jangan tanya hikmahnya Pak. Ya, kalau udah ya udah. Sekali lagi ya gitu. Terus memang sih ada makhluk Allah itu Pak, setan. Nggak ada polisi ini, lampu merah ini, nggak ada yang lihat ini. Gampang ini. Entar kalau sudah kena beneran, nyesel. Baik, sekali lagi Bapak yang dimuliakan oleh Allah, sering kali kita melanggar kecil maupun besar. Ayo sama-sama sering-sering kita beristighfar. Astagfirullahaladzim. Berikutnya, man tarokan nadroh. Siapa-siapa yang bisa ninggalin melihat fil haram fit dunia, di dunia ini yang nggak boleh dilihat kan Pak ya. Bahkan ada sebagian ulama kita memandang aurat kita itu pun juga nggak boleh Pak. Apa aurat kita Pak, kemaluan kita. Makanya hati-hati. Kadang-kadang kalau kita nginep terus di kamar mandi ada kaca, ya kan Pak ya? Pernah nginep di hotel itu Pak ya? Kamar mandi ada kaca. Aurat kita nggak boleh itu. Ya? Nah, itu juga barang kita, apalagi yang lain yang dilarang untuk dilihat. Biasanya yang haram-haram itu apa? Lawan jenis, ya Pak ya, atau gambar-gambar yang nggak boleh. Masya Allah, gak gampang, apa
apalagi kita kalau lihat TikTok, lihat YouTube, bos. Kalau di TikTok, di YouTube kalau melihat gambar begitu, penasaran, bener gak Pak ya? Kadang-kadang kok kita bisa tinggalin nggak? Karena kita scroll. Ayo cepat, ya. Ya. Itu kan tadi barang-barang yang haram. Mereka kan nggak boleh. Konon mata cepat diambil oleh Allah. Penglihatannya Bapak katanya sering melihat barang haram. Hati-hati. Ada ulama umur hampir 100. Masya Allah Pak, penglihatannya ya Allah kayak anak muda, jelas. Baca kitab yang kecil itu Pak ya, lampu temarang nggak begitu masih kelihatan. Selidik punya selidik, sang kiai tersebut Bapak jaga matanya. Kalau keluar rumah pakai kacamata hitam mana? Ya sekedar bisa ngelihat. Jadi apa? Ngelihat barang-barang yang antik itu hitam semuanya Bapak itu. Masya Allah. Kita Masya Allah. Dua, dinasihatin bisa ninggal itu. Yang kedua, sering baca Quran. Jadi sering kita ini baca Quran Bapak. Ya, baca Quran. Ada lagi ulama ini Pak, ketika adzan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada kan Pak ya? Itu ulama ini, ya Habibi ya Rasulullah. Ini, ya Habibi ya Rasul qurrata a'yun. Ya Habibi ya Rasulullah qurrata a'yun. Ada kan didengar gitu nih? Nanti diajarkan para ustaz ini ya. Ya Habibi ya Rasulullah qurrata a'yun. Ini karena ini 3 kali. Setiap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Ketika nyebut Muhammadar Rasulullah kan qurrata a'yun. Ya Habibi ya Rasulullah, hai kekasihku ya Rasul, qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu kan pandangan yang enak itu. Itu di antaranya. Itu secara kalau secara kedokteran Bapak makan wortel katanya. Ya iya juga ini. Siapa sih Bapak yang ini? Kita ini Bapak kalau ngelihat Al-Qur'an apa nama Bapak ya? Pedih. Tapi ngelihat duit gocapan sama 100-an. Kelihatan kan Bapak? Masya Allah. Apa hikmah orang yang bisa ninggalin memandang yang haram di dunia? Afrahal wa yaumil qiyamah fil jannah. Allah senangkan ya matanya melihat berada di surga. Jadi hanya memandang surga itu Masya Allah. Kita ini kadang-kadang dulu ini belum ada tulisan ini Pak ya. Sekarang udah mana itu di dunia. Apalagi akhir baru mandang aja. Wallahu a'lam seperti apa. Baru mandang. Ibarat kalau di dunia kalau kita ke puncak Pak ya, melihat di malam hari apa feel atau file Pak namanya Pak ya. Feel-nya tuh pemandangannya Masya Allah. Itu di dunia. Apalagi nanti di surga Masya Allah. Baru mandang aja Masya Allah. Sekitarnya sejuk mata. Ya, kalau melihat barangkali makanan surganya itu langsung nafsu. Ada loh orang itu Bapak kaya, ditakdirkan oleh Allah dikasih penyakit dikit, asam urat. Asam urat itu kan yang nggak boleh apa Bapak? Emping, kacang-kacangan. Ya kan kacang-kacangan. Kuahnya santan, jeruan, kadang enak-enak. Enak-enak itu Bapak. Soto, tangkar,
Kira-kira dia itu mandang itu seneng nggak Bapak? Enggak, dia lewati. Takut. Udah sono, Masya Allah. Ya Pak ya. Nah itu, mudah-mudahan Pak ya. Ayo kita tahu ilmunya, kita berusaha. Umpamanya kalau 10 gitu Pak. Ayo tiap hari kita kurangi setengah. Jadi tinggal 9,5. Besok lagi 1/4. Nah itu berarti ada ikhtiar. Saya tidak menyerukan tinggal 100. Enggak, kita harus bertahap. Makanya an-nadru halal wa nadru tsani itsmun. Mandang pertama adalah boleh. Dan kalau mandang kedua, nah Masya Allah, apa harim lewat di jalanan, astagfirullah, tangannya bukannya ditutup sampai begini. Ini Pak Ustaz kadang-kadang Bapak pulang kan kaki begini Bapak. Ya Allah, banyak barang bagus lewat. Ngerti nggak Bapak? Barang bagus lagi dibonceng. Ngerti nggak Bapak? Pak, kalau keluar ke Metro sono tuh Bapak. Banyak barang bagus lagi dibonceng, lagi diantrin. Masya Allah. Kata anak muda ledek, nggak dipandang mubadir. Kalau ditinggalin, kalau dilihat dosa. Nggak muda, nggak tua, sama aja ya. Terus dilanjutkan. Ya, nanti di sono itu ada binadrin ma yassar bima la tara alaihi wa la tasmindai. Memandang satu pandangan yang mana pandangan itu belum diceritakan oleh siapapun. Belum pernah mendengar ya disampaikan oleh guru siapapun. Jadi di sono itu adalah kayak apa? Enggak. Saya contohkan tadi, begini enggak. Lebih. Ya, lebih daripada apa yang diceritakan itu enggak semuanya. Berikutnya, waman tarakal ghina fid dunya. Wah ini agak susah ini. Siapa yang bisa ninggalin hidup, siapa yang bisa meninggalkan ya ghina, berlebihan kaya. Enggak tahu nih kelebihan kaya seperti apa ya Pak Ustaz ya. Kayak apa Pak? Ada kepingin semuanya kaya Pak ya. Tapi begini Bapak, ada apa namanya nasihat dari Gus Pak. Dulu Imam Syafi'i itu benci kekayaan harta. Terus suatu hari datangin ke gurunya. Ya, ternyata gurunya itu yang alim Bapak, kekayaan luar biasa. Hampir marah. Pak Guru, Tuan Guru, udah tahu kan kalau kekayaan dunia begini gitu. Terus sampai gimana begitu kok jadi orang sederhana? Dijawab. Seumpamanya kekayaan ini dipegang oleh orang-orang yang lacur, tahu lacur Bapak? Ya, orang-orang yang jelek. Kemana duit itu dihabiskan Bapak? Maaf. Iya difoya-foya, main perempuan, buat maksiat. Coba gimana begitu itu? Kan mendingan dipegang oleh kita. Baru sadar. Iya. Satu. Kira-kira kalau orang punya ilmu, punya duit ini, pasti ini digunakan yang terbaik. Terus pasti akan dibuat untuk banyak infak dan sedekah. Nah oleh karena itu Bapak ya, baru ya. Jadi kita ini harus iya. Tapi kaya yang apa Bapak? Yang dermawan. Nah itu Bapak ya. Terus dilanjutkan wahtaral faqra, milih hidup sederhana. Pernah melihat nggak ulama yang hidup sederhana Bapak? Di antara ulama yang saya kagumi Gus Baharudin ya Allah.
pakaiannya putih begitu aja. Saya lihat pecinya juga kadang-kadang lusuh. Bilang, buat apa ini? Masya Allah, saya kagum gitu. Kumpul dengan ulama besar. Siapa? Quraisy. Ulama pertama-tama ahli tafsir, ulama Indonesia. Bisa di level begitu. Bahkan kalau nggak mau datang, kalau dipanggil itu dia langsung yang jemput. Masya Allah, jangan dilihat apa yang luarnya, dalamnya. Maka bagaimana kalau ada orang hidup bisa sederhana, tapi juga sederhana juga sering infak, sedekah. Maka yaumal qiyamah ba'asallahu yaumul dibangkitkan oleh Allah ma'an waliyin wan nabiyyin, dibangkitkan, dihidupkan kembali bersama-sama para wali Allah, para nabi Allah. Makanya ada keterangan hadis, innal faqra asra minal man yuhibbuni min sailin wa suntahin. Sesungguhnya orang fakir itu nanti akan dimasukkan, orang yang sederhana maksud Bapak ya, orang yang sederhana ini maka dimasukkan duluan ke dalam surga daripada orang kaya. Kenapa? Ya apa yang dihisab nggak ada. Hadirin, saya kira itu Bapak cukup 3 nasihat. Tadi bisa meninggalkan yang haram makanan, kemudian bisa meninggalkan barang yang pandangan yang dilarang. Yang kedua, diseru diajak hidup sederhana. Masih banyak nasihat, insya Allah kita lanjutkan di hari-hari yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit banyak bermanfaat. Ya Allah berikan kepada kami umur panjang, beribadah, rezeki yang banyak untuk banyak infak, sedekah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa assalamu